Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Tito. Happy birthday. Happy birthday Pak Tito. Happy birthday. Siapa kita? Pesan saya cuma satu kepada para menteri maupun wakil menteri. Stop korupsi, stop bergaya-gayaan, stop memperkaya diri sendiri. Ini saatnya kalian bekerja untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau Anda tidak mampu untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, lebih baik Anda mundur teratur. Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Prabowo Subianto memang tidak ada habisnya menuai sorotan masyarakat dan seluruh penjuru bangsa. Ia selain menjadi kabinet paling besar sepanjang sejarah Indonesia, visi dan misi sang presiden pun masih dinanti-nantikan masyarakat. Namun, yang tak kalah mencuri perhatian adalah diadakannya acara pembekalan kabinet di Akademi Militer Magelang. Pasalnya, kini menyeruak luas segala bentuk spekulasi terkait maksud dan tujuan dari acara 4 hari 3 malam yang telah resmi berakhir pada tanggal 27 Oktober 2024 kemarin. Lantas mungkinkah Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan tersendiri di balik aksinya menempa mental dan kekompakan jajaran menteri serta wakil dan utusan khususnya tersebut? Ini seperti pembentukan taruna militer sebelum mereka masuk menjadi siswa taruna. Mereka dibuat namanya pelatihan awal itu, prataruna itu namanya Candra di Muka. Jadi tujuan Candra di Muka ini adalah pelatihan yang dilakukan untuk menseleksi seluruh peserta taruna Nusantara ini, taruna militer ini, supaya dikenal karakteristiknya. Jadi setiap taruna militer ini sebelum masuk menjadi siswa taruna diseleksi kembali, dites kembali, dievaluasi kembali, baik dari segi kesehatannya, baik dari segi psikologisnya, mentalnya, karakteristiknya, dan semuanya. Supaya ketika mereka menjadi siswa taruna itu benar-benar clear. Tidak ada lagi permasalahan yang akan timbul ketika mereka sudah menempuh pendidikan akademi militer. Ini namanya penggemblengan karakter, supaya mereka digembleng betul-betul karakter mereka yang hadir ini, pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Ingat, pesan Pak Prabowo adalah pengabdian peserta itu kepada bangsa dan negara, bukan kepada presiden. Dan yang terpenting adalah kalian tidak boleh melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri di kabinet Prabowo Gibran. Semoga amanah, amin. Ya, semoga Indonesia makin maju. Semakin maju. Mantap. Amin, amin. Ya, semoga bisa membawa Indonesia semakin maju. Dan saya yakin di sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri tidak pernah terjadi retret merah putih yang mengumpulkan seluruh menteri, seluruh wakil menteri, dan pejabat terkait. Mereka digembleng, mereka dididik selama beberapa hari ini untuk memiliki jiwa korsa, untuk memiliki sumpah prajurit Sabta Marga, yaitu pengabdian terhadap bangsa dan negara. Jiwa korsa kebersamaan, solid, itu penting kalian miliki. Indonesia maju bersama Prabowo Subianto. Hebat. Ingat, kita pernah gagal dengan pemerintahan yang lalu-lalu. Di zaman Pak Prabowo ini, waktu kita tidak banyak untuk membangun bangsa yang besar, untuk membangun bangsa yang hebat,
untuk membangun bangsa yang luar biasa, dipandang dan diperhitungkan oleh bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini. Saya berharap banyak di pemerintahan Pak Prabowo ini, negara kita menjadi negara yang superpower, negara yang hebat, sehingga dunia akan melihat Indonesia memiliki Presiden Prabowo Subianto yang membangun bangsa dan negara ini melalui pondasi yang benar, melalui pondasi yang tepat sasaran. Rakyat kita sejahtera, ekonomi kita maju, militer kita kuat, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat. Ya, Presiden Prabowo Subianto nampaknya begitu sungguh-sungguh memperkenalkan jiwa korsa nilai-nilai kesatuan kepada seluruh jajaran utusannya yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Buktinya, setiap aspek dari acara pembekalan Kabinet Merah Putih disusun dengan begitu rapih dan detil olehnya. Termasuk pula pemilihan tempat diselenggarakannya acara itu, yakni Akademi Militer Magelang. Karena rupanya Akademi Militer Magelang memiliki peran besar dari sejarah panjang perjuangan bangsa merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap ahli hukum dan intelijen Mario Lasut terkait magis dari Akademi Militer Magelang? Akademi Militer, tempat yang ada di Magelang itu adalah tempat tonggak bersejarahnya bangsa Indonesia. Republik ini berdiri, salah satu tonggak bersejarah itu tempatnya ada di Akademi Militer. Karena kenapa? Pembentukan Tentara Nasional Indonesia yang jauh sebelum itu adalah tentara rakyat yang dipelopori oleh Jenderal Besar Sudirman. Disitulah dibentuk satu pendidikan militer. Makanya di sana ada namanya Lembah Tidar. Karena Jenderal Sudirman meletakkan harapan yang besar terhadap bangsa Indonesia melalui pergerakan militer yang dilakukan pertama kali, yaitu sekolah akademi militer itu dibentuk di Magelang, yaitu sekarang namanya Akademi Militer. Kenapa tempatnya ada dilaksanakan di Akademi Militer? Karena itu adalah tempat paling bersejarah di bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman memulai pergerakan militer itu salah satunya ada di tempat Akademi Militer. Pembentukan militer kita, para tentara-tentara, pendidikannya ada di Akademi Militer yang ada di Kota Magelang. Seperti itu, makanya Pak Prabowo membawa serta seluruh pejabat, menteri, wakil menteri, dan seluruh pembantu presiden itu di Akademi Militer. Karena kenapa? Supaya roh dari Akademi Militer itu minimal bisa masuk ke dalam setiap para menteri, wakil menteri, dan pejabat terkait yang ada tergabung di Kabinet Merah Putih. Roh yang ada di Akademi Militer itu roh Sudirman, jenderal besar kita, yaitu roh pengabdian. Sumpah Prajurit Sabta Marga itu jelas. Pengabdian terhadap bangsa dan negara. Jiwa korsa kebersamaan solid satu dengan yang lain itu bisa mengalir ke setiap menteri, ke setiap wakil menteri, ke setiap pejabat terkait yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Jiwa korsa itu harus ada di setiap mereka. Solid itu harus ada. Menyaksikan acara Pak Prabowo menyambut, doa sampai selesai, sampai Pak Prabowo lewat, seneng banget. Sementara itu, jiwa kepemimpinan dan ambisi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan Indonesia tampak sudah berkobar tinggi serta menggebu-gebu.
Dan sederet momen dalam acara pembekalan Kabinet Merah Putih pun benar-benar menunjukkan hal itu. Salah satunya adalah momen di mana Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Parade Senja dengan gagah, meski habis diguyur hujan deras yang turun membasahi bumi. Belum lagi, Prabowo Subianto juga enggan tampil mengenakan balutan seragam yang berbeda dengan jajaran pembantunya di Kabinet Merah Putih sepanjang acara pembekalan berjalan. Seolah beliau memberikan tanda jika dirinya tidaklah berdiri di derajat yang lebih tinggi. Ketika siswa taruna itu baru pertama kali masuk sekolah taruna militer, ya, akademi militer, itu tidak ada pangkat yang melekat di seragam mereka. Itu menandakan presiden, para menteri maupun wakil menteri itu tidak ada batasan di antara mereka. Mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada pangkat yang melekat dari seorang Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dengan yang lainnya tuh, yang tidak pernah mengenyam pendidikan militer, yang bukan dari alumni TNI maupun alumni kepolisian. Kita ingat di Kabinet Merah Putih ini ada 2 jenderal polisi bintang 4, ada 2 jenderal polisi bintang 3, ada jenderal dari militer juga dari TNI. Itu ada yang bintang 4, ya, ada yang bintang 3. Nah, jadi kenapa mereka pakai seragam tidak ada pangkatnya? Karena itulah jiwa Korsa yang diterapkan oleh seorang Prabowo. Nah, makanya pesan khusus saya adalah pulang dari retret Merah Putih ini, ingat ya para menteri, wakil menteri dan pejabat semuanya, ingat apa yang sudah dilakukan retret selama 3 hari ini di Akademi Militer Magelang. Jangan pulang kalian nanti malah melakukan kesalahan yang pernah orang-orang lakukan. Seperti diketahui, selain diakui sebagai sosok dengan jiwa pemimpin, Prabowo Subianto ramai dikenal pula lewat sikap anti korupsinya. Oleh karena itu, sederet masyarakat pun menilai bahwa acara pembekalan Kabinet Merah Putih kemarin merupakan salah satu langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menyempitkan celah korupsi di masa pemerintahannya dengan mengedepankan military way, mulai dari lingkaran terdekatnya di kabinet hingga ke ujung-ujungnya. Karena dari pemimpin yang baik dan bersih dari korupsi, semua pengikut yang ada di bawahnya akan ragu dan takut untuk mencuri hak anak bangsa. Lantas, seperti apa pesan dan masukan Mario Lasut terhadap jajaran menteri, wakil menteri, serta utusan khusus presiden sebelum menjalankan amanah mereka 5 tahun ke depan? Pesan saya cuma satu kepada para menteri maupun wakil menteri. Stop korupsi, stop bergaya-gayaan, stop memperkaya diri sendiri. Ini saatnya kalian bekerja untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau Anda tidak mampu untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, lebih baik Anda mundur teratur daripada Anda dipermalukan oleh masyarakat, daripada Anda terlecehkan oleh suatu hal yang Anda buat dan dipermalukan oleh masyarakat luas. Indonesia hebat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Indonesia maju. Indonesia akan menjadi macan dunia
di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita tarik mundur sebelum pemerintahan yang Pak Prabowo ini saat ini berada. Berapa banyak menteri di era Presiden A, B, C, dan sampai sebelumnya. Berapa banyak menteri yang ketangkap cuma gara-gara hal kecil, korupsi. Saya heran bangsa kita ini tidak mempunyai kedisiplinan dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Saya sangat setuju apabila Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini segera menandatangani aturan Presiden bersama DPR RI, undang-undang tentang korupsi, perampasan hak, kalau perlu hukuman mati di semua sektor, di semua lini, tanpa kecuali. Kita mulai dari lingkar yang dalam. Jangan dimulai dari lingkar yang luar, tetapi dari lingkaran inti dulu. Kalau lingkar dalam ini sudah bersih dari korupsi, orang yang luar masuk ke dalam itu tidak mungkin mau. Tapi kalau lingkar luarnya dibersihkan, orang yang dari luar itu akan berlindung masuk dalam kekuasaan, supaya mereka tidak ditangkap karena kejahatan korupsi. Tertibkan yang dalam, yang luar akan menjauh dari kejahatan korupsi. Sebelum mereka masuk dalam acara kegiatan retret, itu Presiden sudah tahu seluruh menteri, wakil menteri, pejabat terkait yang ikut dalam Kabinet Merah Putih ini. Presiden sudah menggenggam seluruh karakter, perilaku, semuanya itu udah di tangan Presiden. Tinggal Presiden satu kali saja selesai semuanya. Nah, makanya saya ingatkan seluruh pembantu Presiden ini, loyallah kepada bangsa dan negara, mengabdilah kepada bangsa dan negara, dan sudah cukup kalian memperkaya diri kalian sendiri dan hilangkan pikiran-pikiran korupsi dan hilangkan pikiran-pikiran kebodohan kalian untuk memperkaya diri kalian sendiri. Di sisi lain, menjalani pembekalan di pusat pendidikan militer tentu merupakan sebuah pengalaman baru dan berharga bagi sederet menteri yang tak memiliki latar belakang TNI atau Polri. Belum lagi terjadinya retreat seperti sekarang ini bisa dikatakan sebagai terobosan baru lantaran belum pernah dilakukan oleh presiden terdahulu. Sontak saja, para menteri, wakil menteri, serta jajaran utusan khusus pun mengikutinya dengan sepenuh hati. Dalam setiap momen, mereka terlihat kompak kala bercengkrama dengan satu sama lain. Dan seperti inilah potret utusan khusus Presiden Raffi Ahmad dalam penutupan acara bersejarah itu. Pamit semuanya, terima kasih Komandan. Terima kasih Pak. Pak Ribut, terima kasih Pak Ribut, sehat-sehat Pak Ribut. Sama Kapolri, kita pulang ke Jakarta. Salam buat Salam Raffi. Bang Araf. Ini anak muda keren. Ampun, Pak Araf. Pak Menteri. Saya yakin Insyaallah maju ya. Utusan di bidang utusan khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. ya, supaya sukses kayak Pak Raffi. Aduh, Dan tetap rendah hati. mohon sukses. bimbingan nih Bang Araf. Ya, biasanya orang sukses sombong. Aduh, Tapi ampun. kalau Pak Raffi tetap humble. Ampun, mohon bimbingan ya. Itu aja. Siap ya, Bang Araf. tak berubah. Terima kasih Pak Menteri. Aja terus. Siap. God bless you. God bless you. Dapat semua? 1, 2, 3. Sip. Bersama-sama, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Tito. Happy birthday. Happy birthday Pak Tito.
Sekarang jam 5 kurang, kita sudah standby. Lagi jam 5 Pak Presiden sudah nyampe duluan gitu ya dong. Iya kita nggak mau Presiden kita lebih dulu, kita melanjutkan lebih dulu. Hah? Aduh. Oh, pagi Bapak. Oke Pak. Ya Pak. Henti. Sebagai bosku, hari aku sehat sejahtera. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.